saya, Chef Niken, di hasil kreasi kita. Kali ini saya akan membuat fluffy pancake dan tentunya bahan yang akan saya gunakan menggunakan produk Hakiki dong. Kali ini produk Hakiki yang saya gunakan adalah Pak Maya series. Ada Pak Maya mini, Pak Maya soda kue, Pak Maya baking powder, dan Pak Maya vanilla sugar. Penasaran apa fungsinya? Untuk Pak Maya mini adalah ragi instan pengembang roti. Untuk soda kue cocok digunakan untuk kue yang mengandung zat asam. Untuk baking powder cocok digunakan pada kue yang tidak mengandung asam dan kue kering. Untuk vanillin sugar berfungsi memberikan rasa dan aroma vanili. Langkah pertama yang akan saya buat adalah saus karamel yang terdiri dari 50 gram Etna palm sugar, 50 gram Vivo topping es, 10 gram air, dan 1 gram garam. Saya akan melelehkan Etna palm sugar dengan air hingga mendidih dan mengkaramel. Nah, seperti ini. Biarkan airnya membasahi semua gula. Kemudian masak dengan api sedang. Kita tunggu hingga gula larut, mendidih, dan mengkaramel. Fungsi dari Etna gula palem ini adalah menambah rasa gurih dan legit, kemudian warnanya tampak cantik. Setelah meletup-meletup seperti ini, berbusa besar, kita kecilkan apinya. Kemudian tambahkan Vivo topping esnya sambil diaduk. Seperti ini. Kemudian masukkan garamnya. Aduk kembali. Kita masak agak sedikit kental, kemudian dinginkan. Karena sewaktu dingin dia akan semakin pekat dan mengental. Nah, sudah seperti ini, sudah agak mengental. Kemudian kita matikan apinya. Kita pindahkan ke wadah bowl. Kita tunggu dingin dan dia pasti akan lebih kental. Saus karamelnya sudah jadi. Nah, sekarang saya akan membuat adonan pancake-nya yang terdiri dari 3 butir kuning telur, 3 butir kuning telur, kemudian ada susu cair sebanyak 30 gram. Ini kita aduk dulu. Nah, seperti ini. Setelah tercampur rata, kemudian kita siapkan Pak Maya seriesnya. Nah, saya akan menimbang. Karena kemasannya Pak Maya series ini saset, tentunya dia praktis ekonomis. Saya akan menambahkan Pak Maya baking powdernya sebanyak 2 gram. Saya tambahkan soda kue sebanyak 1 gram. Ini yang membantu mengembangnya adonan pancake. Dan supaya rasanya dia lebih gurih, lebih beraroma wangi, saya tambahkan dengan Pak Maya vanilla sugar sebanyak 2 gram. Kemudian saya akan masukkan ke dalam tepung. Saya gunakan tepung protein sedang dan kemudian saya akan ayak. Saya akan sisihkan dulu. Biar lebih tercampur rata, saya menggunakan ayakan. Saya aduk kembali hingga adonannya seperti ini. Nah, seperti ini. Kemudian ini saya sisihkan. Saya akan membuat merengnya.
Kemudian saya akan membuat merengnya dari 3 butir putih telur. Kemudian ada gula pasir sebanyak 50 gram dan cream of tartnya 1 gram. Saya akan menggunakan mixer dulu hingga berbusa. Kemudian masukkan gulanya sedikit demi sedikit supaya gula ini cepat mudah larutnya. Saya mixer dengan kecepatan sedang. Saya tambahkan dengan cream of tartnya sebanyak 1 gram. Kita mixer hingga kaku. Ya, yang kita dapatkan seperti ini. Dia sangat kaku. Oke. Kemudian saya akan mencampur adonan mereng dengan kuning telurnya tadi dengan cara menambahkan sedikit merengnya ke dalam adonan kuning telur. Kemudian saya aduk seperti ini. Usahakan jangan terlalu banyak gumpalan. Dan jangan terlalu keras waktu ngaduknya, karena itu membuat adonan cair. Adonan waktu dipanggang akan sangat mengempis. Kemudian saya akan menuangkan adonan kuning telur ini ke dalam mereng. Nah, seperti ini. Nah, ini kita aduk. Saya aduk perlahan karena kalau kita semakin kuat mengaduknya, adonan akan cair. Adonan siap dipanggang. Saya akan memanasi teflonnya dulu supaya tidak lengket. Saya menggunakan palm sentrat yang akan saya oleskan dalam teflon. Cukup sedikit saja. Dan kita menggunakan bantuan kuas. Kita tunggu wajannya panas, teflonnya panas, baru saya panggang adonannya. Setelah panas teflonnya, saya akan masukkan adonan pancake. Kemudian tutup. Jika menghendaki pancake lebih tinggi, setelah 3 menit tambahkan adonan lagi di atasnya, kemudian tutup kembali dan tunggu sampai 7 menit baru dibalik. Setelah 7 menit kita akan membaliknya. Saya menggunakan sortil anti lengket. Nah, kita balik seperti ini. Yang membuat dia fluffy adalah campuran merengnya. Jadi untuk membuat merengnya diusahakan benar-benar mengental, dan waktu mengaduknya jangan terlalu kuat. Kemudian saya akan memanggangnya lagi hingga matang sekitar 3 menitan. Sepertinya sudah matang, saya akan angkat. Memang nantinya karena dia banyak merengnya pasti akan menyusut sedikit. Nah, ini kita mau panggang lagi. Saya akan memanggang lagi. Jangan lupa oleskan palm sentratnya. Tunggu panas sebentar, baru kemudian tambahkan atau panggang adonan. Oh iya, adonannya jangan terlalu banyak ya bikinnya, karena ini mereng. Kalau terlalu lama di luar, dia pasti akan mencair. Nah, kita panggang lagi. Kalau menghendaki adonan ini atau pancake-nya lebih tinggi, jadi setiap 3 menit tambahkan adonannya. Oke, setelah saya panggang adonannya, sambil menunggu saya akan siapkan bagaimana cara menyajikannya. Sambil menunggu panggang adonannya, saya siapkan platingnya. Saus yang kita buat tadi, yang saya buat saus karamelnya.
potongan pisang, buah stroberi, kemudian saya akan letakkan pancake-nya di tengah. Saya tambahkan whipped cream, coklat dekor, dan buah blueberry. Nah, seperti ini hasilnya. Jangan lupa dicoba di rumah ya resepnya. Jangan lupa di subscribe, like, dan komen. Saya Chef Niken, undur diri dulu dan nyalakan tombol loncengnya. Bye-bye.